kita harus yang jadi bendahara rumah tangga itu istri. Jadi segala sesuatu rezeki yang kita dapat, kita serahkan sama istri kita. Jadi kita kasih kepercayaan sebagai bendahara itu, dia tambah sayang lagi sama kita. Itu kunci. Satu, kedua. Sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe dulu ya guys, karena subscribe itu gratis loh. Bismillah aku subscribe. Bismillah aku subscribe. Selamat menonton. Kepengen punya istri itu yang penyayang, yang jujur, yang nggak keras kepala, yang nggak neko-neko, yang nggak matre. Soalnya Bapak sudah 74 tahun usia, nggak pernah Bapak terdengar orang jatuh miskin itu oleh karena sedekah. Ini Pak, ada lagi aku tanya. Pak, boleh? Sebelum jadi tukang urut itu apa kerjaannya? Oh, Bapak kerja di milling karet. Milling karet, Pabrik karet. pabrik karet. Di Lampung, di Kota Bumi. Oh, kenapa berhenti Bapak? Pertama kali usia sudah itu, keduanya pabriknya tutup. Pabriknya tutup. Ngapain tidak mencari tempat yang lain? Ya Bapak usaha cari tempat kerja yang lain. Jadi berhubung Bapak waktu itu masih sanggup kerja di bangunan. Wow. Kenek bangunan. Oh, pernah di bangunan? Oh, pernah. Berhenti Pak ya? Ya, jadi kenek bangunan itu, ya namanya kita kenek ya, itu resiko kita. Jadi, nah berhubung Bapak sudah terasa, sudah memasuki 50 lebih, Ya. Bapak sudah capek. Sudah capek berhenti. Soalnya fisik kan sudah enggak. Kan kalau fisik ini kalau sudah usia seperti Bapak, kan lain dengan fisik seperti adik. Iya. Masih kuat. Kalau Bapak ini enggak kuat lagi. Jadi lebih memilih Bapak jadi tukang urut. Ya. Nah, keahlian tukang urut ini apakah Bapak belajar? Oh. Apakah memang keturunan, Pak? Oh, ya, terima kasih. Jadi ngurut ini, Bapak ini keturunan dari kakek, Oh, kakek. dari mbak. Bapak aslinya Cirebon, Jawa Barat. Oh, Cirebon. Jadi sewaktu Bapak usia 5-6 tahun, kakek Bapak, mbah ya, sekitar umurnya 86, dia nurunkan ngurut itu sama Bapak. Sedangkan saudara-saudara Bapak ini ada yang lain, tetapi kakek itu dia nurunkan sama Bapak. Oh. Dikarenakan tukang ngurut ini memang membutuhkan kesabaran. Kesabaran, Pak. Ya, Bapak spesialis apa ngurutnya? capek, pegel, angin-angin, cuman itu. Oh. Kalau patah-patah itu kita nggak bisa. Oh. Soalnya kita nggak jurus ke situ. Iya, benar. Itu mungkin kembali ke spesialis ya. Iya. Ya Bapak selalu berdoa waktu sholat, ya Allah, minta dipanjangkan usia, Amin. minta selalu diberi kesehatan. Amin, amin. Dikarenakan siapa lagi ya Allah? Iya. Kami memohon ya Allah. Dikarenakan segala sesuatu yang ada di dunia ini, hanya Engkau lah ya Allah yang punya kuasa. Iya. Harta banyak, pangkat jabatan itu hanya titipan sementara. Benar-benar. Bapak pulang kemana, Pak? Oh, pulangnya ke daerah Rawa Bebek. Rawa Bebek. Ya. Oh, di jalan apa? Oh, di Rawa Bebek itu ya di jalan Setunggal, di dekat gedung serbaguna Pinang Masa. Oh, Pinang Masa. Ada gedung Oh, Masa. iya. Di sana tinggal sama siapa? Orang tiga. Siapa? Sama ibunya, maksudnya istri Bapak, Oh, sama umur anak. sudah tua ya istrinya? Ya, mungkin sekitar 10 tahun selisihnya sama Bapak. Jadi umur berapa tuh? Bapak 74, berarti 50 ya. 64. 54. 64 tahun. Tidak, 54. Oh, 54. Anak berapa? Anak semuanya 3, 2 sudah punya keluarga, sudah misah, 1 masih bujangan ikut Bapak. Masya Allah. Ngomong adik masih bujangan, Dik? Sudah punya anak? Sudah punya anak ya? Iya, 1. Berapa anaknya? 1, Pak. 1. Jadi ini sebentar, ini agak melenceng sedikit ya. Iya. Berhubung Bapak sudah tua, jadi adik itu sudah Bapak anggap anak sendiri. Iya. Tolong deh, Iya. ini tolong ya. Iya. Kunci di dalam rumah tangga itu tolong sekali jaga kerukunan di dalam rumah tangga. Kebetulan suami istri. Ya. Iya. Bila mana kita rukun di dalam rumah tangga, insya Allah mudah-mudahan segala sesuatunya akan lancar. Iya, Pak. Baik rezeki, baik kebahagiaan, Iya. itu yang penting sekali. Nah, jadi tolong adik, berhubung adik masih muda,
Jadi kan orang muda ini kan lain, Iya. namanya kan darah muda. Iya benar Pak. Nah, jadi tolong jaga di dalam kerukunan rumah tangga. Cak mana lah supaya menjaga kerukunan dalam rumah tangga itu kalau menurut Bapak? Oh, yang pertama kali sepengertian. Iya. Ya. Satu. Kedua, berhubung kita laki-laki ini kepala rumah tangga, ya, kepala rumah tangga ya, namanya kepala rumah tangga. Kita harus yang jadi bendahara rumah tangga itu istri. Jadi segala sesuatu rezeki yang kita dapat, kita serahkan sama istri kita. Kita yang mencari, tapi yang bendahara di dalam rumah tangga itu adalah istri. Bukan di perusahaan, bukan di kantor yang ada bendahara. Di rumah tangga itu ada bendahara, bendaharanya adalah istri kita. Jadi kalau kita dibikin seperti itu, istri kita itu memang sayang sama kita, cinta sama kita. Kalau nggak cinta nggak mungkin jadi ya. Iya. Jadi kita kasih kepercayaan sebagai bendahara itu, dia tambah sayang lagi sama kita. Oh, Itu kunci. Kuncinya Pak. Berarti kita beri kepercayaan. Iya. Satu, kedua di dalam rumah tangga itu untuk kerukunan ya. Ibarat timbangan harus seimbangan. Jangan perang sebelah. Sebelah kita iya, sebelah mertua iya. Jangan melulu sebelah kita, jangan melulu sebelah keluarga istri. Jadi harus sama-sama. Biar seimbang. Ke kita iya, ke keluarga, maksudnya keluarga mertua ya. Iya. Ya iya sama. Itu demi untuk menjaga kerukunan. Ini gini deh. Kita nggak ada guna deh ya. Banyak uang, mobil mewah, pangkat tinggi, jabatan, tapi nggak rasa bahagia di dalam rumah tangga. Itu rasanya hampa sama sekali. Jadi walaupun kita menderita ya. Nah, disinilah letaknya. Walaupun kita menderita, yang penting kita bahagia. Adik boleh kemana-mana, seperti bapak boleh kemana-mana, tapi hati kita tetap di rumah. Siapa di rumah? Istri kita. Ya. Benar. Ya Allah. Kita boleh kemana? Ke timur, ke barat, utara, selatan. Tapi hati kita tetap di rumah. Siapa? Ya siapa lagi kalau bukan istri kita? Jadi istri kita itulah teman hidup kita. Itu bapak kita, itu ibu kita, itu saudara kita. Itulah dikatakan untuk sehidup semati. Iya. Kita sakit, dia yang ngurus. Dia sakit pun kita yang ngurus. Itu kalau menurut bapak. Iya, benar. Mungkin kalau menurut yang lain mungkin Iya. mungkin beda. Benar itu Pak. Tapi kalau bapak prinsipnya kayak gitulah. Bapak berapa kali nikah? Ah, Nikahnya berapa kali? nikah? Oh ya. Alhamdulillah cuman 2, cuman 3 yang belum. Berarti baru 1. Oh. Tapi Baru 1 kali. ya insya Allah mudah-mudahan. Iya. Itu gini deh. Soal nikah 2 kali, 3 kali, 4 kali, itu jangan aneh. Iya. Itu belum jodoh. Iya belum jodoh. Belum, enggak apa-apa. Ada nikah sampai 5 kali. Enggak apa-apa. Tapi yang kelima tuh sehidup semati Pak. Ya. Itulah jodohnya ya. Jodohnya berarti yang sebelum itu dia harus melalui dulu. Nah, yang sebelum yang 1, 2, 3, 4 itu hanya fotokopi. Iya fotokopi saja. Yang aslinya tuh yang nomor 5. Iya, benar. Jadi kata Allah, kamu harus melalui dulu, menjalani dulu, Iya. melalui begini. Iya. Yang aslinya nanti, yang nomor 5. Iya. Gini deh, kita punya istri itu ya, Iya. kita kepengennya punya istri. Di sini deh. Iya. Kita punya kepengen punya istri itu yang penyayang, Iya. yang jujur, Iya. yang nggak keras kepala, yang nggak neko-neko, yang nggak matre. Iya. Tapi kalau kita sudah sabar, masih neko-neko, berarti sudah itu belum jodoh kita. Lebih baik kita mundur. Iya. Bukan kita mata keranjangan, bukan kita selingkuh, bukan. Iya. Kita mundur. Kita nggak tahan kan? Kesabaran kan ada batas. Iya, ada batasnya. Kedua kali seperti itu, 3 kali seperti itu, ya dia. Nah, berarti kata Allah nanti yang nomor 5 ada. Inilah yang pasangan kamu yang seperti Romi dan Yuli berjanji untuk hidup semati. Oke Pak, jadi itu saja Pak ya. Ya, Pak, ya. jadi niat Bapak ini jadi tukang urut nih memang apa niatnya Pak ke depan? Oh, Bapak ini pertama kali Bapak mencari rezeki ya. Ya. Untuk kalau ada rezeki ya untuk keperluan sehari-hari. Iya. Keduanya itulah Bapak memang dipesan oleh Mbah kakek Bapak
jangan pasang tarif, jangan pasang target, dikarenakan gini. Kalau kita nggak pasang tarif, kita sebagian mencari rezeki, sebagian kita nolong orang. Tapi kalau kita pasang tarif sekian, kita bilang itu nggak sedekah lagi. Namanya sudah bisnis, sudah jual beli. Jadi kalau Bapak ngurut orang di pinggir jalan saya inilah, Bapak ke rumah, ke rumahnya. misalnya ke rumah Bapak. Jadi kalau duduk di sini, Hah? ada nggak orang ngurut di pinggir jalan langsung diurut? Oh, Ya? pernah itu, pernah. Pernah. Tapi keseringannya di rumah ya? Di rumah, jadi Oh, Bapak kan di rumah. Jadi di sininya promosi Anda aja? Promosi, istirahat, mangkal. Nah, sampai-sampai kalau ada orang lewat, melihat merek, berhenti, stop. Pak, Bapak ngurut ya? Oh iya. Oh, ada nomor HP Pak? Ada. Minta Pak. Insya Allah, nanti saya besok saya panggil. Besok ada panggil. Pak, yang bertemu kemarin Pak, di dekat ini. Bapak besok ke sini. Di mana alamatnya Pak? Oh, atau di mana-mana kan? Atau di skip, atau di mana? Oh iya, ya bisa. Bapak sedang menyarankan. Ya. Kalau kebetulan Ya. adik ada rezeki, tolong adik jangan royal. Adik hemat. Anak-anak adik sekarang memang masih kecil. Ya. Anak ini kecil, Bapak sudah ngalami. Anak-anak nggak terasa. TK, SD, SMP, SMA, kalau ada waktu mungkin dia kuliah, itu waktu itu nggak terasa. Jadi dari sekarang ini kita harus siapkan. Benar. Investasi Pak. Iya, itu pesan Bapak. Benar. Jangan royal. Orang mau gini, ya silakan. Itu kan rezeki nggak sama. Benar. Orang kan rezeki, sedangkan kita saudara kandung rezekinya nggak sama. Iya benar. Apalagi orang lain, apalagi tetangga. Jadi tolong, apalagi anaknya masih kecil, Iya. kalau mau nyimpen rezeki, sekarang lah. Iya benar. Persiapan nanti untuk dia sekolah. Sudah sekolah anaknya? Belum. Nah, nanti untuk dia TK. Sekarang ini kan syarat masuk SD kan harus TK dulu. Iya benar. TK nanti SD, nanti SMP. Bapak sudah ngalami. SMA mungkin nanti ada kuliah. Nah, itu kan perlu dana. Iya benar. Jadi tolong disiapkan dari sekarang. Jangan royal. Iya benar Pak. Jadi itu prinsipnya. nasihat. Walaupun menderita, Iya. yang penting kita bahagia. Benar. Dan sepengertian, seia sekata Saya hidup penuh kasih sayang. Oke lah Pak. Pak, aku ini kan relawan Pak. Oh, relawan. Iya. Ya. Ini sedikit ada rezeki untuk Bapak. Oh ya, Bapak terima ya. Ini Bapak nggak minta, Enggak. tapi Bapak terima. Ya. Ya, terima kasih ya. Itu Bapak. Ya, Pak, ya. saya itu rezeki untuk Bapak ya. Oh, iya, Saya iya. ikhlas karena Allah. Ya. Memang saya ingin menolong orang kok Pak. Oh iya. Jadi niat saya memang ingin berbagi kepada orang-orang yang Oh, membutuhkan. iya. Bukannya saya rekam seperti ini, bukan saya riak. Ya. Tapi dengan saya merekam seperti ini Pak, orang banyak yang Pak yang ngirim nitip uang juga dengan saya. Oh. Ada juga orang yang termotivasi, Oh. yang duitnya tadinya bingung mau dikemanakan uangnya, Oh. tapi dengan melihat video yang saya upload di YouTube ini Pak, Oh. orang jadi punya solusi. Oh, saya sedekahkan aja di Oh, saya bagus. kirim. Jadi, Alhamdulillah. Iya, itulah Pak. Pak, saya izin upload ini di media sosial internetnya, boleh ya? Boleh. Mudah-mudahan dengan saya upload di channel saya ini, orang-orang banyak nemuin Bapak nanti di sini. Iya Pak ya? Alhamdulillah ya. Orang banyak nelpon Bapak nanti. Alhamdulillah. Dengan Pak siapa tadi? Oh, Pak Hamzah. Pak Hamzah? Nomor HP boleh kan? Iya. Nomor HP-nya 08 Heeh. 23 Iya. 75 Heeh. 73 Iya. 68 Iya. 18. Iya. Itu nomor HP Pak saya. Hamzah. Tapi nomor HP Bapak enggak ada WA. HP-nya seperti ini. Oh iya. Wajar Pak, orang tua tuh cek itu semua Pak. Jadi itu saja Pak ya. Jadi Bapak ini siap ditelepon ke rumah Pak ya? Insya Allah. Insya Allah naik sepeda inilah Pak ya? Iya. Ya Allah, Masya Allah. Jadi setiap hari Bapak malam juga boleh ditelepon? Tapi kalau malam Bapak sebatas sudah maghrib. Sudah maghrib. Setelah maghrib enggak boleh ya? Bukan nggak boleh. Mata. Bapak bukan soal mata. Mata Bapak masih Terang? walaupun sudah agak anu dikit ya, tapi masih jelas kalau malam. Iya. Bapak itu mikirkan waktu mau pulang. Oh ya Allah. Kalau sudah malam. Aja Pak ya? Oh iya. Aku rekam dulu. Salam sama keluarga ya. Siap. Iya Pak. Oke Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kita dipertemukan juga nanti. Iya. Yang penting kita selalu menjaga sholat kita Ya. dan kita selalu ingat kepada Allah. Iya, betul. Dan selalu bersalawat kepada baginda Rasulullah. Betul. Ya, Pak. Itu yang pokok sekali. Iya.